tinggi lain, kemudian ada mahasiswa juga. Dan ini Tuan Guru kita rencanakan sampai 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Rencananya gitu, tapi biasanya banyak yang tanya, saya informasikan Tuan Guru ini ada 60 yang sudah bergabung, biasanya nanti meningkat dan biasanya setiap orang sok minta tanya, itu mohon waktunya karena ketemunya Tuan Guru kan sulit ini. Nah, waktu kami persilahkan secukupnya, nanti Bapak Ibu dan para dina akan tanya gitu, dan ini yang kesempatan baik ini mohon mudah-mudahan disediakan waktu oleh Tuan Guru untuk kami semua. Kami persilahkan Tuan Guru, waktu secukupnya, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Selamat malam untuk Bapak-bapak dan Ibu kita semua. Semoga malam yang ke-15 ya dari bulan suci Ramadan, sudah 2 minggu persis kita menunaikan puasa. Malam ini malam insya Allah penuh berkah, dan mudah-mudahan malam-malam selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Rektor yang saya banggakan, saya muliakan, Bapak-bapak, para wakil rektor, para rektor juga dari perguruan tinggi negeri yang lain yang kebetulan mungkin bersama bergabung dalam majelis virtual ini, Bapak-bapak, para pimpinan unit kerja, para pejabat utama UNS yang semuanya saya hormati, dan adik-adik juga mungkin ada para mahasiswa, mahasiswi, termasuk tadi adik yang membacakan Al-Quran ya dengan sangat indah, walaupun karena ada gangguan sinyal tadi sempat terputus-putus. Tapi tidak mengurangi ya, bagaimana kita bisa mendengar, menyimak bacaan Al-Quran, insya Allah membawa berkah untuk kita semua. Bapak-bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah syukur kepada Allah, saya terima kasih ya bisa mendapat kesempatan untuk kembali bersilaturahim dengan keluarga besar UNS, walaupun untuk yang kali kedua ini melalui Zoom. Yang pertama sempat hadir di UNS, alhamdulillah kampus yang asri, mudah-mudahan terus semakin maju dan seluruh kampus-kampus kita juga menjadi pusat-pusat pengembangan keilmuan dan keadaban insya Allah. Malam hari ini saya diminta menyampaikan tentang ketahanan pangan dalam pandangan Islam, khususnya dalam era COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya tentu tidak akan bicara tentang ketahanan pangan dari sisi konsep. Kalau konsep ketahanan pangan ini saya yakin Bapak Ibu yang amat terpelajar ya, jauh lebih dalam kajiannya dibanding saya tentang teorinya, kemudian segala aspek yang terkait dengan ketahanan pangan itu sendiri, dan hal-hal yang berkaitan sebagai satu konsep yang utuh. Maka pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan highlight ya dalam beberapa poin ya. Yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, pangan itu dalam Islam tidak hanya urusan biologis. Jadi pangan khususnya yang akrab dengan kita ya, makan dan minum kita, pangan kita, itu tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, menyambung nyawa, menghasilkan tenaga, dan membangun produktivitas dalam kehidupan. Tidak hanya itu. Tapi pangan dalam Islam itu sesungguhnya sangat spiritual. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sampai akhir hadis. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian sebagaimana dengan perintah yang sama yang Ia berikan kepada para nabi dan rasul. Apa perintah itu? Wahai para rasul, makanlah makanan-makanan yang baik dan beramal solehlah dalam kehidupan. Ini sama dengan perintah kepada kita di dalam Al-Quran, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan-makanan yang baik. Jadi makanan, urusan pangan itu spiritual. Dia menentukan amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini, Bapak-bapak Ibu, Rasulullah SAW kemudian mengilustrasikan orang yang datang jauh sekali dari jarak ribuan kilometer untuk menunaikan ibadah haji. Dia kemudian berdiri di samping Ka'bah, dia mengangkat tangan, berdoa, dia minta segala macam kebaikan untuk dirinya. Tapi kata Rasulullah SAW, wa makaluhu haram, makanannya makanan yang bersumber dari sesuatu yang haram. Minumannya juga demikian, pakaiannya juga demikian. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya atau ibadahnya akan diterima oleh Allah? Suatu ketika juga seorang sahabat, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya banyak sekali doa saya, tapi kok kayaknya belum ada yang dikabulkan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, Ya Sa'ad, atib ta'matak tustajab da'watu. Wahai Sa'ad, perbaiki sumber makananmu itu. Makan minummu itu, perbaiki. Pastikan dari sesuatu yang baik, diperoleh dengan cara yang baik, dikonsumsi dengan baik. Niscaya doamu akan dikabulkan. Nah, jadi, pangan itu sangat spiritual. Dia menentukan diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh dari itu, juga di dalam sebuah hadis menentukan nasib kita kelak di akhirat. Semoga kita semua selamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Jadi setiap potong daging yang bersumber dari sesuatu yang haram, maka dia pasti akan disambar dulu oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kata para ulama, salah satu hikmah puasa kita adalah, kata para ulama, ketika kita setiap hari mengkonsumsi makanan, kalau dari rumah mungkin masih bisa kita ketahui, cuma kalau di luar kan sudah sulit kita kontrol. Kadang-kadang kita mengkonsumsi sesuatu yang kita pikir 100% itu halal, tapi ternyata mungkin ada hak orang di situ, ada syubhat di situ, lalu kemudian tumbuh daging di badan kita. Nah, dengan mekanisme puasa, itu daging itu kemudian melebur dan hilang. Jadi, itu sebabnya puasa ini juga disebutkan sebagai zakat dari badan kita. Dengan kita berpuasa, hal-hal yang tidak baik itu akan hilang dari badan kita dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, itu yang pertama, bahwa pangan itu di dalam Islam adalah sesuatu yang sangat spiritual, tidak hanya terkait dengan aspek biologis saja. Yang kedua, kita tahu Bapak-bapak dan Ibu bahwa risalah Islam itu di dalam kehidupan adalah menghadirkan nur. Kalau dalam Al-Quran, liyukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Apa implementasi dari nur yang real itu? Itulah yang disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah, yaitu negeri yang bercahaya, negeri yang menjadi mercusuar kebaikan, ya, bisa dilihat dan menjadi teladan kebaikan untuk seluruh manusia. Itulah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, risalah Islam menghadirkan nur dalam kehidupan itu diringkas di dalam ayat 201 oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi nur itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat.
Nah, untuk yang pertama ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kerangka mewujudkan fid dunia hasanah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan panduan-panduan kepada kita. Bagaimana agar kehidupan ini bisa berjalan dengan baik. Hal-hal yang terpenting dalam kehidupan itu dapat tercukupi dan dapat terpenuhi. Dan kita tahu salah satu dari hal yang sangat penting itu adalah hal ihwal pangan kita. Nah, karena itulah Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bentangkan Al-Quran, kita melihat perhatian Al-Quran yang luar biasa ya, kepada aspek ketahanan pangan ini, kepada hal yang menyangkut kecukupan pangan untuk manusia. Dan dalam konteks ini saya ingin sampaikan bahwa panduan tentang pangan sebagai bagian yang sangat penting untuk mewujudkan fid dunia hasanah itu dimulai dari satu prinsip yang utama. Apa prinsip yang utama itu? Prinsip yang utama itu adalah yang Allah sampaikan dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Bahwa tidak ada sesuatu yang melata, termasuk di antaranya manusia, tidak ada makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan rezekinya. Jadi Islam jelas ya, di dalam masalah pangan ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya untuk setiap individu itu sudah menyiapkan. Tidak ada kekurangan sesungguhnya bagi siapapun. Dalam konsep dasarnya Allah telah siapkan. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dalam proses dakwah, ada salah satu ayat yang turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabir. Pada waktu itu Bapak Ibu ada salah satu tradisi orang Arab. Mereka tidak suka kepada anak perempuan. Ketidaksukaan yang bahkan sampai membunuh mereka. Jadi kenapa mereka tidak suka kepada anak perempuan? Karena mereka menganggap anak perempuan itu tidak mungkin akan menghasilkan sesuatu yang bisa menopang kehidupan orang tuanya atau keluarga besarnya. Ada sistem komunal pada waktu itu. Perempuan itu selalu mengkonsumsi dalam pola kehidupan Arab pada masa itu. Dia tidak bisa berperang. Sedangkan sebagian dari sumber daya ekonomi orang Arab itu diperoleh dari rampasan perang. Dia tidak bisa diharapkan untuk melakukan perjalanan panjang untuk berdagang. Padahal hampir setengah dari aset orang Arab itu juga dari berdagang, selain dari rampasan perang. Ini untuk masyarakat di Mekah pada waktu itu. Maka ada tradisi wa'dul banat, orang perempuan itu dibunuh, anak-anak perempuan itu dibunuh. Nah, ayat ini mengingatkan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anakmu. Bahkan ketika dia masih berada di dalam perut. Jadi orang tua ketika dia mengetahui bahwa dia akan punya anak, pada waktu itu sering timbul kekhawatiran, wah anak ini nanti akan mengambil bagian dari rezeki saya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir akan menjadi orang fakir. Nahnu narzuquhum. Kami akan berikan mereka. Jadi ayat ini menarik ya. Belum ada, tapi kata Allah, kami berikan mereka. Kami sudah siapkan rezeki untuk mereka dan untuk kamu. Nah, ini artinya Bapak-bapak dan Ibu, dalam Islam itu setiap makhluk hidup Allah Subhanahu wa taala menyiapkan rezeki. Nah, kalau itu menyangkut tentang jaminan untuk masing-masing individu, maka bagaimana tentang bumi kita sendiri? Bumi kita juga di dalam Al-Qur'an disampaikan wa qaddara fiha aqwataha.
Jadi bumi ini juga Allah sudah takdirkan, ya. Allah sudah qaddaro, takdirkan, berikan ukuran potensi aqwataha, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang hidup di dalamnya. Jadi makanan-makanan dan pangan yang dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa ketika bumi ini masih ada, itu sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan di bumi. Nah, jadi ini yang paling mendasar ya di dalam konteks kita memahami tentang pangan di dalam Islam, bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan rezeki untuk setiap makhluk hidup di dalam kehidupan, dan yang kedua, bumi sendiri telah diberikan kapasitas oleh Allah untuk untuk mampu memberikan pangan kepada makhluk hidup yang hidup di dalamnya sepanjang masa. Wa qaddara fiha aqwataha. Allah sudah takdirkan seperti itu. Nah, karena itu berikutnya Bapak-bapak Ibu yang saya muliakan, Islam sangat kuat mendorong kita untuk memanfaatkan seluruh sumber daya dengan penuh tanggung jawab. Dan karena itu kita sangat bersyukur Bapak-bapak dan Ibu hidup di Indonesia dengan potensi daratan kita yang mungkin sekitar 1,2 juta kilometer persegi, lalu lautan yang 3,250 ribu kilometer persegi. Ini potensi yang luar biasa. Dan sumber potensi pangan kita di daratan dan lautan ini sangat dahsyat di Indonesia. Pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, peternakannya, semuanya luar biasa. Nah, saya tadi menyampaikan bahwa memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini juga kata kunci yang menurut saya penting ya, untuk kita selalu ingat ketika Islam berbicara tentang pangan atau ketahanan pangan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu memperkenalkan satu kosakata yang pada masa itu tidak dikenal oleh orang Arab. Ada tapi jarang dipakai. Kosakata itu adalah al-mizan. Bapak-bapak Ibu baca misalnya di dalam surah Ar-Rahman ya. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baru setelah itu wal arda wada'aha lil anam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampaikan was-samaa'a rafa'aha. Dia mengangkat langit. Wa wada'al mizan, dan menetapkan al-mizan. Al-mizan itu timbangan. Al-mizan itu keseimbangan. Al-mizan itu keadilan. Bisa dimaknakan dalam bisa digunakan kosakata yang berbeda sesuai dengan konteksnya, tetapi maknanya di situ ada sikap pertengahan, ada proporsionalitas, ada moderasi. Ada istilah yang sekarang juga cukup populer, itu moderasi beragama. Itu bagian juga dari implementasi al-mizan dalam konteks kita beragama. Nah, titik krusial dalam rangkaian ayat ini Bapak Ibu untuk mengetahui bagaimana signifikannya yang namanya sikap penuh tanggung jawab, keseimbangan. Ya, bumi menyediakan segala macam, tapi pemanfaatannya itu harus dengan penuh keseimbangan. Kita bisa lihat bahwa ayat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum disebutkan tentang bumi. Baru setelah itu disebutkan wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Jadi mizan dulu ditaruh oleh Allah, diciptakan dulu keseimbangan itu, dan semua harus berporos ke sana, semua harus mengacu ke sana, baru kemudian wal arda wada'aha lil anam. Nah, ini hal yang kedua yang sangat penting dalam konteks kita bicara tentang ketahanan pangan, yang di dalamnya itu tentu kita bicara tentang sustainabilitas, keberlanjutan. Bahwa semua yang ada ini tidak boleh kita manfaatkan secara eksploitatif, destruktif, tetapi harus
dalam pola keseimbangan yang tidak berlebihan. Nah, menarik Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang sahabat berwudu, ini ilustrasi ringan saja, tapi ini mencerminkan bagaimana Islam itu sangat menghormati sumber daya yang ada. Tidak suka kepada segala macam pemubaziran. Cara hidup yang berlebihan, memubazirkan sumber daya itu Islam sangat tidak suka. Karena bertentangan dengan al-mizan tadi. Nah, Rasulullah SAW melihat ada sahabat sedang berwudu. Namanya Sa'ad. Ya Sa'ad, la tusrifil ma. Sa'ad, jangan berlebihan caranya berwudu. Karena saat ini pakai air banyak. Lalu Sa'ad heran. Awafil ma'i israf ya Rasulullah. Emang ada dalam hal penggunaan air itu yang namanya berlebihan ya Rasulullah? Kata Rasul, na'am, iya. Wa in kunta ala nahrin jari. Walaupun engkau sedang berada di tengah sungai yang mengalir dengan deras. Ini kita bisa bayangkan, Bapak-bapak Ibu. Padahal sungai yang mengalir dengan deras itu kan nggak ada pada zaman Rasul. Jadi sumber daya itu terbatas. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa segala perilaku yang mengarah kepada berlebihan, membuang sumber daya, menggunakan dengan tidak bertanggung jawab, itu sangat bertentangan dengan tuntunan Islam. Sehingga menggunakan air pada saat kelimpahan air, itu juga tetap harus dengan ukuran-ukurannya, dengan al-mizan tadi. Nah, dalam ayat yang lain, yang meneguhkan apa yang ada dalam surah Ar-Rahman tadi, wa anzalnal kitaba bil haqqi wal mizan. Jadi, Al-Quran itu isinya dua, kata Allah. Pertama al-haq, kebenaran, dan yang kedua al-mizan, timbangan, keadilan, dan keseimbangan. Nah, ini hal yang kedua yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi ketika bicara dalam konteks ketahanan pangan ya di dalam pandangan Islam. Yang pertama ya oke, kita sudah diberikan penegasan oleh Allah bahwa bumi ini diberikan segala macam kapasitas untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Lalu kita harus memanfaatkan itu dengan seluruh teknologi yang memungkinkan, sarana, prasarana, pertanian, segala macam teknik irigasi dan seterusnya untuk memperbesar produksi dan seterusnya. Tetapi ingat bahwa Islam meminta kita untuk membangun pola hidup yang seimbang, tidak berlebih-lebihan, termasuk dan khususnya di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah Bapak-bapak dan Ibu, bahwa selain potensi yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kemudian juga tuntunan atau panduan untuk bersikap proporsional, memanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dalam Al-Quran dan hadis, ya, panduan utama kita di dalam beragama, itu juga ada peran yang sangat besar di dalam fid dunia hasanah, dalam konteks ketahanan pangan ini, yang terkait dengan tasarruful iman. Atau dalam bahasa kita itu adalah kebijakan pemimpin. Politik ekonomi dalam hal ketahanan pangan ini sangat penting. Dan itu bisa kita lihat Bapak-bapak Ibu, dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun ekonomi yang berkeadilan. Dulu ketika Nabi datang ke Madinah, itu kan sudah ada pasar di Madinah pada waktu itu. Nah, pasar di Madinah itu nggak sehat. Di situ dominasinya ada satu kelompok saja, yang kita sebut saja di sejarah dicatat itu orang-orang Yahudi Madinah. Mereka memegang urat nadi ekonomi di Madinah. Ada Ka'ab ibn al-Ashraf dan banyak sekali tokoh-tokoh Yahudi yang kaya raya pada waktu itu, karena mereka mendominasi, ya, memonopoli pasar yang ada di Madinah. Maka ketika Rasulullah SAW datang,
beliau walaupun sudah diangkat sebagai pemimpin di Madinah pada waktu itu dengan piagam Madinah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksakan diri untuk kemudian menghilangkan praktek yang ada itu dengan seketika, dengan membubarin semua, misalnya pasar dibubarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pasar alternatif. Jadi Nabi SAW mencari tempat untuk membuat pasar karena Nabi punya visi. Nabi ingin mengeksekusi gagasan-gagasannya tentang membangun ekonomi yang berkeadilan. Nabi ingin mengimplementasikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran yang terkait dengan membangun ekonomi yang berkeadilan. Kaila yakuna dulatan bainal agniya, supaya tidak terjadi pemusatan sumber daya pada satu pihak sehingga kemudian mempengaruhi kemakmuran dan kesejahteraan bagi semua. Nah, Nabi SAW kemudian membangun pasar. Nah, diceritakan bahkan ketika membangun pasar itu ada seorang tokoh Yahudi itu ketika Nabi membangun tenda dirobohkan sama orang Yahudi itu. Tapi Nabi kemudian tidak kehilangan fokus. Nabi tetap pada fokus utama untuk membangun satu pasar alternatif yang lebih baik. Pindah lagi ke tempat lain dan dibangunlah pasar. Nah, di pasar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan cara baru di dalam berekonomi. Jadi monopoli itu dihilangkan. La yahtakiru illa mukhti. Itu berulang-ulang disampaikan oleh Rasul. Orang yang monopoli itu dosanya besar sekali. Kemudian riba, segala macam transaksi riba itu juga dihilangkan. Diganti dengan perdagangan yang fair. Ada mudharabah dan segala macam bentuk perdagangan yang ada. Lalu kemudian Rasulullah SAW secara berkala juga mendatangi pasar. Jadi Nabi tidak men-set up lalu ditinggalkan. Secara berkala beliau datang. Mengecek. Karena selalu kan pada detail itu godaan itu selalu ada pada detail. Nabi masukkan tangan suatu ketika di gandum yang ada di suatu karung, kemudian tiba-tiba di dalam ternyata basah. Nabi tanya, ini apa? Kata yang punya, wah itu maaf Rasul tadi hujan. Kata Rasul, ya mestinya kalau hujan yang basah kamu perlihatkan dong gitu. Jangan ditaruh di bawah. Jadi timbangannya jadi semakin berat. Padahal beratnya bukan karena gandum semua, ada air di dalamnya. Nah, jadi man ghasyana falaysa minna. Jadi segala macam bentuk eksploitasi, ya, tipu menipu, perdagangan yang yang tidak sehat, yang hanya memberi keuntungan kepada satu pihak tapi merugikan pada pihak lain, itu dihilangkan oleh Rasulullah SAW. Dan perhatian khusus kalau kita melihat khazanah khazanah sunnah Rasulullah SAW, perhatian khusus dari semua komoditas yang ada di pasar itu adalah segala perhatian khusus Rasulullah SAW terhadap yang ada di pasar itu adalah kepada komoditas pangan. Nah, komoditas banyak di pasar, tapi khusus untuk komoditas pangan, Nabi SAW memberikan perhatian yang khusus. Kenapa? Ya karena memang ini menyangkut hal yang sangat penting ya di dalam kehidupan masyarakat, kecukupan, akses dan ketersediaan pangan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dalam sebuah riwayat disampaikan sampai mengangkat orang yang khusus untuk mencatat arus pangan yang masuk dan keluar dari pasar. Jadi salah satu sumber pangan pada waktu itu di Madinah adalah tanah Khaybar. Jadi ada pertanian yang luas sekali di Khaybar, itu ditanami dengan kurma dan gandum. Nah, itulah yang menjadi suplai utama bagi masyarakat Madinah. Nah, khusus untuk tanah Khaybar, produksi pangannya itu dicatat khusus oleh seorang sahabat yang namanya Huzaifah ibnul Yaman. Jadi dia bertanggung jawab untuk mencatat arus pangan keluar masuk, ya, transaksi-transaksi yang ada dan jumlah dari pangan yang dihasilkan dalam satu musim. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang memiliki kebijakan-kebijakan ya, politik ekonomi yang terkait dengan pangan
ketahanan pangan untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi dengan baik dan tidak ada al-ghala, yaitu kenaikan harga yang menyebabkan komoditas itu tidak dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau kita ke Al-Quran kan juga dalam surah Yusuf, Bapak-Bapak Ibu juga berulang kali kita baca bagaimana Nabi Yusuf itu memperkenalkan satu pola ketahanan pangan dengan membangun satu cadangan pangan strategis ya. Tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun dan seterusnya. Nah, ini juga bagian yang penting yang ditegaskan oleh Islam ya, bahwa tasarrufur ra'i itu menentukan. Kebijakan pemerintah dan stakeholders itu sangat menentukan. Yang terakhir ya, Bapak-bapak dan Ibu, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang ketahanan pangan dalam pandangan Islam, tidak hanya terkait dengan seseorang, satu individu memenuhi kebutuhan pangannya, atau satu kepala keluarga memenuhi kebutuhan keluarganya. Tidak hanya itu, tapi ketahanan pangan dalam Islam itu juga kental dengan aspek sosial. Artinya apa? Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kolektif. Jadi ketahanan pangan itu tidak bisa direduksi ya hanya dengan hanya dalam konteks satu keluarga, masing-masing keluarga tidak, tetapi ketahanan pangan adalah tanggung jawab kolektif. Maka di dalam Islam, Rasulullah SAW banyak sekali memberikan pesan. Seperti ma'amanabi man bata syab'an wajaruhu fi jambihi ja'i wa huwa ya'lam. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidur dia kenyang, sedangkan di sampingnya ada tetangga yang kelaparan dan dia tahu itu. Nah, aspek sosial ya, dari ketahanan pangan dalam arti bahwa ini tanggung jawab kolektif itu kental dalam Islam. Sehingga Bapak-bapak Ibu, bahkan ya, di dalam ibadah-ibadah yang sangat private ya, kepada Allah itu menyantuni orang yang lemah pangannya, ya, menyantuni orang yang membutuhkan pangan, itu menjadi salah satu mekanisme di dalam menghilangkan dosa ya, kalau melanggar sesuatu larangan. Misalnya kita bulan Ramadan, Bapak-bapak Ibu. Salah satu yang membatalkan puasa itu ya mohon maaf ya, itu kan berhubungan suami istri ya pada siang hari bulan suci Ramadan. Nah, salah satu mekanisme untuk menghilangkan dosanya itu adalah dengan it'amu sittina miskin, yaitu dengan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini berlaku pada kafaroh ya, atau tebusan untuk yang mohon maaf berhubungan suami istri pada bulan Ramadan. Ada juga bagi orang yang melanggar sumpahnya. Ada juga bagi orang yang yang tidak bisa puasa karena dia misalnya sakit dengan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau dia tidak bisa puasa karena dia memang sudah sangat tua ya, kalau sudah tua kan nggak mungkin muda lagi, jadi sudah sangat tua ya udah dia tidak wajib untuk mengqada tapi dia memberikan fidyah itu kasih makan juga. Nah inilah menurut saya hal yang membedakan Islam ya dengan konsep ketahanan pangan yang konvensional ya, yang bicara tentang ketercukupan individu dan keluarga. Kalau dalam Islam ada muatan tanggung jawab sosial di situ, bahwa ketahanan pangan itu adalah tanggung jawab kolektif, ketahanan pangan untuk semua itu adalah tanggung jawab kolektif dari kita semua. Dan saya pikir ini juga yang paling penting ya untuk kita tumbuhkan khususnya dalam masa-masa seperti ini ya, masa COVID-19 ya, tidak mungkin kita bisa menyerahkan agenda ketahanan pangan itu hanya kepada pemerintah ya, karena pemerintah juga punya resources yang terbatas ya.
Tidak mungkin juga kita membiarkan agenda itu menjadi nafsi-nafsi, ya, urusan masing-masing individu. Tetapi sekarang saat ini ketika wabah seperti ini, pandemi seperti ini, saya merasakan sendiri, ya, bapak-bapak juga ibu-ibu juga saya yakin juga melihat di tempat masing-masing bagaimana banyak sekali saudara-saudara kita yang tiba-tiba merosot ketahanan pangan keluarganya. Tiba-tiba tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW tadi, kesempurnaan iman adalah pada saat kita mengulurkan tangan, membantu tetangga kita yang kesulitan, yang kelaparan. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa catatan yang bisa saya berikan dalam konteks ketahanan pangan dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa diskusikan kalau misalnya berkenan untuk kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz, Tuan Guru. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, tadi sedianya saya mau bacakan kurikulum vitae beliau, tetapi kalau saya bacakan mungkin hampir jam 12, tempatnya Tuan Guru sudah jam 1 gitu. Ibu Bapak yang saya hormati, mungkin untuk informasi bagi Bapak Ibu, Tuan Guru ini jadi gubernur termuda di Indonesia, umurnya 36 tahun 2008. Kemudian yang penting juga di sini kenapa tadi temanya diminta oleh Pak Rektor itu, beliau dapat penghargaan banyak, tetapi saya ringkas saja, itu tahun 2009 beliau memperoleh penghargaan dari P2BN tentang peningkatan produksi beras nasional di atas 5% dari Presiden RI. Kemudian penghargaan agroinovasi tahun 2000 kategori pengembangan peternakan dari Kementerian Pertanian tanggal 6 Agustus 2009. Kemudian penghargaan Adikarya Pangan Nusantara 2012. Kemudian penghargaan Adikarya Pangan Nusantara APN 2013. Kemudian penghargaan Adikarya Pangan Nusantara APN 2014. Jadi banyak Ibu Bapak dari Tuan Guru yang jelas kalau saya bacakan itu tadi malah waktunya untuk saya itu. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, untuk pendidikan beliau itu ya beliau hafid Quran itu tahun 91-92 sebelum berangkat S1 di Kairo. Kemudian S1-nya di Kairo Al-Azhar, S2, S3 juga di sana itu. Kemudian S3-nya lulus dengan summa cum laude itu. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga Pak Rektor minta beliau menyampaikan tema itu. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum disampaikan pertanyaan, Tuan Guru ini ada 75 yang hadir. Kalau Tuan Guru memberi 5 menit, jadi nanti kira-kira sampai jam 1 malam di tempat kami, jam 2 tempat Tuan Guru, tinggal siapkan sahur aja Tuan Guru ya. Nah, Ibu Bapak saya hormati, jadi ada hal penting yang perlu saya sampaikan. Tahun 1958 sampai 1962 ini di Cina itu kelaparan itu yang mati 43 juta ini karena ketahanan pangan yang tidak disiapkan. Tahun 1783 ini terjadi kelaparan juga di Kalisa, itu sekitar di India itu 11 juta meninggal. Tahun 1932-1933 itu ada di Uni Soviet yang mati 10 juta orang. Kemudian tahun 1770 dan 1943 itu terjadi di Bengali, India yang mati 17 juta. Nah itu ketahanan pangan tidak disiapkan. Ini tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru. Kami persilakan Ibu Bapak yang saya hormati, kalau boleh kami sediakan mungkin Bapak Ibu Rektor dari perguruan tinggi lain kami persilahkan. Bertanya bisa Pak Bandi. Gimana? Pak Joko Nurkamto bertanya. Nah, dari rektor dari perguruan tinggi lain dulu. Katanya barang siapa beriman pada hari akhir dan pada Allah dan hari akhir maka memuliakan. Yang lain ada? Ada Ustaz Tanto? Tidak ada, Prof. Oh, enggak ada. Monggo Prof Joko Nurkamto, Tuan Guru Prof Joko Nurkamto ini mantan dekan FKIP. Kami persilakan Prof Joko Nurkamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertanyaan Bapak Ustadz. Ini saya baru mendengar ini ya, dan subhanallah luar biasa bahwa pangan itu tidak sekedar jasmani tapi juga rohani.
Ini saya baru mendengar ini Bapak Ustadz ini. Nah, pertanyaan saya justru dari sini ya, karena pangan itu tidak semata-mata jasmani, tapi justru pada rohani. Saya jadi khawatir bahwa pendapatan saya sebagai dosen dan juga sebagai orang yang sudah berkegiatan banyak itu jangan-jangan, dan saya yakin itu tidak semuanya suci gitu kan. Dan itu kan bisa menghalangi doa kita dan sujud kita kepada Allah SWT. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa mensucikan pendapat kita yang sudah kita dapatkan dan sudah terlanjur kita konsumsi, ya supaya nanti pendapatan kita yang subhat atau apapun itu tidak bisa menghalangi doa kita kepada Allah SWT. Demikian pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Tuan Guru, kami persilakan itu tadi dari Prof. Joko Nokamto, bagaimana mensucikan pendapatan itu. Beliau mantan dekan FKIP. Monggo, kami persilakan Ustaz. Oke, Pak Prof. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pendapatan dari negara itu halal, Pak Prof. Sebagian mengatakan bahwa kita niatkan bahwa yang kita terima itu adalah dari sumber-sumber yang memang negara memperoleh dengan cara yang baik. Dan sebagian ulama mengatakan nggak perlu niat, itu juga tidak apa. Karena walaupun di dalam pendapatan negara itu juga ada dari hal-hal yang dalam pandangan Islam itu hal yang tidak baik, tetapi faktanya adalah bahwa negara menerima pendapatan itu dari hal-hal yang juga dalam Islam itu masyru', ya. Hasil bumi dan segala macam, termasuk pajak, ya, itu juga sesuatu yang masyru' dalam Islam. Artinya sesuatu yang disepakati oleh kita. Maka dia sesuatu yang halal, yang boleh, karena kata Rasul, al-muslimun ala syurutihim. Bergantung pada kesepakatan mereka. Jadi ketika kita bernegara, kita sepakat menyerahkan kepada pemerintah, lalu kita punya wakil di DPR membicarakan masalah tentang pendapatan negara itu A, B, C, dan seterusnya, maka kita niatkan apa yang kita terima itu adalah dari sumber-sumber yang halal yang diperoleh oleh negara. Insya Allah halalan thayyiban, Pak Prof. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau kemudian bagaimana nih untuk mensucikannya? Sesuatu yang kita terima dengan jalan yang halal, zatnya halal, caranya halal, bukan berarti kemudian di dalam harta itu tidak ada tanggung jawab untuk kita tunaikan gitu. Nah, selama dia pendapatan Pak Prof itu sudah mencapai mencapai nisabnya, ya, sudah mencapai nisabnya, maka dikeluarkan zakatnya. Kita mengenal ada namanya zakat profesi. Nah, dikeluarkan 2,5%. Insya Allah begitu nerimanya bersih, dipakainya juga bersih, sampai akhirnya juga bersih, Pak Prof. Insya Allah. Terima kasih. Jadi doa-doa insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan Guru, memang Ibu memang ada tambah sedikit, memang Pak Prof, ini praktek di beberapa negara Islam, ya. Kalau tidak salah juga di tetangga kita di Malaysia itu memang ada akun, ya. Jadi secara internal di State Treasury itu, di Kementerian Keuangan itu sudah dipisahkan akunnya gitu. Jadi akun-akun untuk gaji ini itu memang dipisahkan, berasal dari akun yang khusus untuk menerima pendapatan negara yang dalam konsep Islam itu halal. Gitu. Nah, saya nggak tahu internal kita seperti apa, pengaturan di dalam, ya. Tapi kita niatkan, ya Allah, saya menerima gaji, saya niatkan adalah dari sumber yang diperoleh oleh negara dari hal-hal yang baik, pendapatan yang halal yang baik, yang memang negara berhak untuk mengambilnya dan lalu memberikannya kepada saya sebagai orang yang bekerja, bagian dari aparatur negara. Jadi itu sedikit tambahan Pak Prof, ya. Mungkin bisa kasih masukan nanti kepada kalau Pak Prof kenal kepada misalnya jajaran dari Kementerian Keuangan ya kalau bisa akun itu dari awal sudah dipisahkan gitu, itu akan lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Tuan Guru. Ibu Bapak saya hormati, ini tambahan Tuan Guru bahwa di UNS itu para dosen dan tenaga kependidikannya juga menyumbangkan uang makannya, sedekahkan uang makannya bulan April Tuan Guru, sehingga ngumpul 880.354.225 rupiah. Sudah dibagikan pada tendik yang terdampak COVID 47 juta, kemudian masyarakat lingkungan UNS 13 juta, kemudian mahasiswa yang terdampak COVID
119 juta. Itu yang di Tuan Guru. Monggo Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami persilakan mumpung ada waktu. Ini Tuan Guru ada 78 penyimak partisipan dan ini juga disiarkan di YouTube, dilangsungkan di YouTube. Kami persilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum, boleh bertanya? Oke, monggo Prof. Yainal. Prof. Yainal, Tuan Guru kami persilakan, beliau dosen Fakultas Kedokteran, mantan Direktur Rumah Sakit. Monggo kami persilakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Syekhuna, Tuan Guru baca. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Saya pernah bersama-sama beliau ini. Jadi saya mendengarkan sangat indah, sangat mantap itu. Dan itu semua sebetulnya memang kewajiban kita secara pribadi sebagai fardu ain, bukan kifayah, fardu ain. Jadi sangat-sangat kita harus tolerabel terhadap siapapun, termasuk kepada fungsi pemerintah yang tadi disebutkan. Kalau suruh mikul sendiri nggak mampu, ya kita punya kewajiban memang fardu ain. Jadi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi kita sebagai hamba yang mengaku iman Islam yang disebutkan oleh Tuan Guru tadi, kita pun punya tanggung jawab untuk menyebarkan semuanya. Lihat tetanggamu, lihat masyarakatmu, lihat yang kamu pimpin. Nah ini semuanya saya sangat setuju. Cuma yang menakutkan tadi, di samping apa yang dikatakan Prof. Djoko Nurkanto, saya kepengen tahu bagaimana tugas kita ini agar tadi disebutkan siapa yang menengadah ke atas, mohon doanya diterima tapi tidak ijabah. Ya, karena makanan yang kamu makan memang mensterilkan makanan ini memang dapat dari mana. Saya seorang dokter kadang-kadang ini halal atau haram, ini sponsor dari perusahaan farmasi, dari yang lain. Ini bagaimana kita mensterilkan, Tuan Guru. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Zainal. Kami persilakan Tuan Guru bagaimana mensterilkan apa yang sudah didapat tadi. Kami persilakan Tuan Guru. Ya, Pak Prof. Ya, Pak Prof. Zainal. Tentu Pak Prof. Lebih dari mengetahui ya bahwa apa yang kita terima itu kan memang kita harus pastikan zatnya itu halal dan juga cara kita mendapatkannya itu halal. Setelah itu tugas yang kedua adalah mentasarrufkannya pada sesuatu yang halal. Jadi memang urusan uang ini, ya urusan uang atau pangan ini memang tidak hanya memperolehnya ya, tetapi juga mentasarrufnya itu juga penggunaannya juga akan menjadi pertanggungjawaban. Ada satu kaidah ya bahwa afallahu amma salaf. Jadi berislam itu selalu orientasinya masa depan. Semuda apapun kita atau setua apapun kita, sejunior apapun kita atau sesenior apapun kita, jangan terlalu banyak menengok ke belakang. Artinya apa? Kalau kita, saya termasuk ya, saya ini juga terus-menerus belajar ya. Saya ini fakir ilmu dan fakir segala-galanya. Pak Prof juga sebagai seorang profesor sudah panjang pengalaman. Ketika bicara tentang mensterilkan, yuk kita orientasinya ke depan, Pak Prof. Artinya orientasinya ke depan itu kita tidak usah terbebani dengan dengan was-wasah ya. Karena mohon maaf ya, orang mukmin salah satu yang paling bahaya adalah ketika kita hidup dalam was-wasah. Dan itu bahkan dalam surah An-Nas itu kan berulang-ulang. Ya. Yuwaswisu. Yuwaswas. Dan salah satu bentuk waswasah itu adalah kita kita memikirkan sesuatu yang memang sudah berlalu, yang kita tidak tahu hakikatnya yang pada masa yang lalu itu. Banyak sekali hal-hal yang mungkin memori kita juga sudah tidak utuh ya, konteks kita mengingat kan panjang sekali perjalanan. Jangankan Pak Prof dengan usia mungkin 60 atau saya pun banyak hal-hal yang beberapa waktu yang lalu pun yang saya sudah tidak bisa merekonstruksi dengan utuh gitu. Apalagi hari demi hari bermuamalah, berinteraksi, ada rezeki di situ, ada segala macam. Nah, mari orientasinya ke depan.
Kalau kita bicara mensterilkan, yuk mulai dari hari ini kita pastikan bahwa semua yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bersih. Dan ada cara para ulama juga ya Pak Prof ya, bahwa ketika ketika menerima atau mendapatkan sesuatu itu selalu dikeluarkan, meski dalam bentuk zakat, tapi ya sedekah ya berapapun ya, tidak mesti 2,5%, karena tidak semua penghasilan kita itu cukup nisab untuk keluar zakat, tapi berapapun ya kita keluarkan. Nah itu bagian dari membersihkan apa yang kita terima. Tapi saya yakin kalau sudah makomnya Pak Profesor ya, dan semua bapak-bapak ibu, insya Allah mudah-mudahan insya Allah semua rezeki kita rezeki yang berkah, mudah-mudahan. Amin. Amin. Barakallahu Tuan Guru. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi tadi intinya dihalalkan dulu asalnya, setelah itu penggunaannya gitu. Dan untuk mensucikannya ada di akad nikah. Misalkan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, waktu yang ini kami persilahkan. Pak Padi. Ya. Dari Prof. Yunus, Tuan Guru, beliau Prof. Yunus adalah Wakil Rektor 1 UNS periode sekarang. Kami silakan Prof. Yunus. Iya, Assalamualaikum Pak Prof. Jainuddin Majdi, Pak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pernah ketemu waktu pergantian takmir masjid UNS dulu dengan Pak Rektor. Pak Ustadz, begini, menyangkut masalah pangan dunia ini ya, di kita itu kan ada pendapat yang tadi disebutkan bahwa Allah telah menjamin rezeki seluruh makhluknya. Sehingga ada dua pendapat di kita, udah usah KB lah, rezeki Allah yang ngatur. Mau anak 12, mau anak 15, enggak masalah. Ada yang ya kita rencanakan lah, punya anak 2 atau 3 atau 4 gitu. Tidak hanya sebatas pada kekhawatiran kecukupan pangan, tapi hal-hal lain ya, termasuk pendidikan, termasuk mendidik, dan kalau dalam ilmu ekologi kan termasuk juga perbandingan antara daya dukung alam dan populasi begitu. Bagaimana menurut Pak Kiai? Terima kasih. Terima kasih Prof. Yunus. Beliau WR1 Tuan Guru. Kami persilahkan Tuan Guru. Ya, kalau dalam pandangan saya Pak Prof ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bumi itu cukup, potensi kapasitas bumi itu cukup, berapapun banyaknya umat manusia. Bahkan kalaupun disebutkan pada 2050 itu bisa sampai 11,2 miliar katanya. Saya kok punya keyakinan ya, karena dalam Al-Quran itu disebutkan wa qaddara fiha aqwataha. Jadi memang udah disiapkan gitu. Cuman memang kita banyak mismanagement ya. Pada saat ada ratusan juta yang kelaparan di Afrika gitu, tapi pada saat yang sama ada ratusan juta ton mungkin ya makanan yang setahun itu tersia-siakan di negara-negara maju misalnya. Jadi ini lebih kepada manajemen kita ya. Dan tadi saya sudah singgung sedikit bahwa salah satu yang bisa menghindarkan kita dari kerentanan pangan itu adalah pola hidup kita, pola konsumsi kita. Nah, kalau yang terkait dengan masalah tadi pengaturan kelahiran ya, sebenarnya yang dilarang oleh Al-Quran dalam ayat yang saya sitir tadi adalah ketika orang mendapati bahwa katakanlah istrinya mengandung, lalu kemudian dia binasakan kandungan itu karena takut miskin, itu dilarang oleh Islam. Tetapi kalau mengatur bagaimana jarak kelahiran, bagaimana kesepakatan suami istri, oh kita ini punya tahapan-tahapan hidup yang kita rencanakan dari sekarang A, B, C. Nah itu masuk dalam antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi itu bagian-bagian detail yang merupakan kelapangan yang diberikan oleh Rasul. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalau kata para ulama, itu menyangkut seluruh hal, termasuk di dalam pengaturan
keluarga ya, ketika ada kesepakatan misalnya antara suami istri. Jadi pengaturan kelahiran itu tidak masuk ke dalam bagian tidak percaya kepada rezeki Allah, bukan itu, tapi dia bagian dari antum a'lamu bi umuri dunyakum, manajemen kehidupan. Jadi kira-kira seperti itu Pak Prof yang saya pahami. Wallahu a'lam. Barakallah Tuan Guru. Terima kasih Prof Yunus. Jadi kalau menggugurkan dan takut miskin haram, tetapi mengatur dan merencanakan gitu ya. Monggo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu, kami persilahkan. Karena sedikitnya waktu, kami persilahkan, monggo. Kalau ada yang ditanyakan, Prof Tarno. Prof Tarno. Tuan Guru, Prof Tarno ini adalah Direktur Pasca Sarjana mantan WR1 periode kemarin. Kami persilahkan Prof Tarno. Bapak Tanto, unmute. Ya, sudah Pak berarti ya, sudah ini ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak TGB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pernah ketemu kapan itu di UNS. Ya, begini Pak Ustadz, saya sangat mantap bahwa gaji negara ini seperti yang pertanyaan Prof Joko tadi, jelas halalan thayyibban. However, begini Ustadz, ada sedikit kekhawatiran kami bahwa di institusi negeri itu gaji yang halalan thayyibban itu tadi lewatnya adalah di bank konvensional, di bank negara ya. Karena dilewatkan yang ini kan nggak bisa itu. Nah jadi dengan terpaksa kalau kita kaitkan dengan ada suatu surat ya dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afah di Ali Imran kalau nggak salah itu ya. Itu bagaimana Ustaz ya? Jadi kan baik sengaja ataupun tidak sengaja mungkin kita tidak sadar karena nggak pernah hitung tadi loh tiba-tiba ada bunga ya, bunga pun kita mungkin nggak menyadari itu kita pakai begitu loh. Itu satu pertanyaan yang pertama Ustaz. Yang kedua kaitannya dengan al-mizan tadi ya. Jadi yang ala tatghaw fil mizan di Ar-Rahman itu memang kita ini di dunia mestinya memang sudah jelas di perintah Allah itu agar menegakkan keseimbangan itu. Kita tidak boleh merubah atau mengganggu keseimbangan. Namun demikian, apalagi kalau kita bicara secara internasional ya, global ini, mau tidak mau karena aktivitas manusia, ini sudah jelas mengganggu keseimbangan dunia. Dalam kaitannya, nanti rentetannya juga ke pangan juga. Terjadinya global warming yang disebabkan oleh aktiviti dari manusia yang sudah semacam ini keadaannya, menjadikan efek dari aktivitas itu CO2 berlimpah melebihi apa yang mestinya ada di bumi ini, kemudian mengganggu musim dan sebagainya, sehingga produk pertanian pasti akan terganggu. Jadi ini jadi masalah, menjadi masalah bahkan internasional. Lah, kalau dikaitkan dengan pangan, maka seperti di Indonesia, meskipun semuanya berlimpah sebenarnya dengan keadaan manajemen yang seperti kita ini, dan dengan terpaksa kita selalu import, ya ini karena memang antara kebutuhan pemakannya jauh lebih banyak daripada yang dihasilkan. Tanahnya tidak beranak, tidak tambah, malah berkurang. Tanamannya juga terganggu oleh global warming, sehingga terjadi kekacauan di situ. Ya kalau kita masih mampu import, kalau enggak kan kacau balau juga ini bahkan secara nasional. Lah itu memang harus betul-betul dipersiapkan dengan matang ini secara nasional. Betul sekali. Jadi ini tidak urusan individu lagi, tapi sosial bahkan nasional ini memang harus dikidupkan bersama. Mungkin dua hal itu Ustadz. Mohon ini ya komennya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Sutarno. Tuan Guru, bahwa kami ini mayoritas terima gaji itu lewat bank konvensional dulu, karena itu keputusan. Kami persilahkan Tuan Guru. Saya ingin sampaikan ya bahwa alhamdulillah ketika dulu saya berkhidmat sebagai gubernur, itu saya menginisiasi untuk konversi Bank NTB menjadi bank syariah. Jadi NTB itu adalah provinsi kedua setelah Aceh, yang bank daerahnya itu adalah full syariah. Ya, cuman bedanya kita sama Aceh, kalau Aceh itu kan obligatory ya, dia itu mandatory karena Qanun Aceh memang mewajibkan. Tapi kalau NTB itu pilihan kita sendiri. Nah, kenapa
saya memilih waktu itu untuk konversi bank syariah memang karena saya ingin terus terang pada waktu itu menginginkan di NTB itu tercipta halal industry chain gitu. Jadi rantai industri halal. Jadi setelah kita membuka Muslim friendly tourism, kemudian kita menginisiasi juga bersama beberapa pihak dari Timur Tengah untuk membangun peternakan yang akan mensuplai Timur Tengah. Nah, kemudian kita bicara gimana nih untuk ekosistemnya supaya utuh, ya mesti lembaga keuangannya juga harus senafas dengan itu gitu. Maka kemudian kita konversi sepenuhnya menjadi sistem syariah. Itu satu hal yang saya pernah lakukan dulu, alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah, dan itu saya syukuri. Tetapi walaupun demikian, dengan penuh kesadaran saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pandangan ulama tentang bank, tentang bunga bank itu, atau tentang berinteraksi dengan bank konvensional itu ada dua pandangan, Pak. Jadi ada yang memang membolehkan, ada yang mengatakan tidak. Kalau guru saya itu Syekh Ali Jum'ah, ya, mantan mufti Mesir, ya, beliau adalah ulama yang termasuk ulama paling senior sekarang di dunia, bahkan bukan hanya di Mesir. Beliau mengatakan bahwa bank itu adalah satu berjenis transaksi baru. Jadi tidak bisa difikihkan ke fikih yang lama. Karena banyak yang beliau sampaikan, ya. Yang sederhana sekali beliau sampaikan begini, kalau satu masalah katanya, kalau misalnya Anda meminjamkan uang ke bank gitu ya, Anda menaruh uang di bank dalam jumlah 1 juta, lalu kemudian 2 tahun yang akan datang bank mengembalikan Anda juga jumlahnya 1 juta. Apakah bank itu adil kepada Anda? Kalau kata dia, oh tidak adil karena uang Anda itu sudah inflasi katanya. Jadi 1 juta yang 2 tahun akan datang itu nggak sama nilainya dengan 1 juta sekarang yang Anda pinjamkan itu. Gitu. Artinya daya beli, kekuatan dari 1 juta yang 2 tahun yang akan datang itu lebih lemah dibanding 1 juta yang sekarang. Gitu. Nah, artinya kemudian kalau kemudian hadir bunga atau faedah di situ, maka itu bukan dianggap sebagai riba yang dikecam oleh Al-Qur'an, ya, tapi itu satu bagian kompensasi dari nilai uang Anda yang memang turun. Gitu. Itu salah satu yang beliau sampaikan. Tapi intinya adalah idza dhaqal amru ittasa'. Kaidah ulama itu kalau sesuatu itu sempit maka dia akan lebar. Kalau ada kesempitan maka akan hadir ke lapang. Artinya apa? Kalau ada dua pandangan, ya kita bisa memilih ya dengan ketenangan hati. Ya bukan juga artinya wah ini karena konsumen bank konvensional lalu milih yang membolehkan. Nggak begitu juga. Karena ini ijtihadi. Ini adalah pandangan fikih yang memang menjadi bagian bahasan ijtihad para ulama. Ribanya disepakati haram, tetapi tahqiqul manat istilahnya kalau usul fikih itu, apakah ayat riba yang ada di Al-Qur'an itu cocok untuk perbankan sekarang? Untuk bunga bank sekarang itu yang diperselisihkan. Jadi jangan mengatakan kalau kalau misalnya ada orang bertransaksi dengan bank konvensional, wah Anda ini menghalalkan riba. Enggak. Ribanya semua sepakat itu riba, tetapi apakah ayat riba yang itu memang bisa diterapkan untuk transaksi yang sekarang? Sebagian ulama mengatakan iya, sebagian enggak, dan dua-duanya sama-sama punya dasar. Sehingga kalau kemudian kita sekarang mendapatkan rezeki atau kita bahkan menjadi nasabah bank konvensional, ya tidak bisa diputuskan secara mutlak bahwa Anda itu salah, enggak? Karena sebagian ulama, dan itu ulama yang benar-benar ulama yang benar-benar ulama yang takut kepada Allah, itu juga berpandangan bahwa transaksi perbankan sekarang adalah transaksi mustahdas, sesuatu yang baru yang tidak bisa difikihkan dengan cara lama. Kira-kira seperti itu, Pak Prof. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa itu? Yang kedua tadi? Ketidakseimbangan alam. Oh iya, ya memang itu kan kejadian dari waktu ke waktu, Pak. Sehingga salah satu risalah Islam kan mengembalikan keseimbangan itu. Dan itu yang Rasulullah SAW selalu sampaikan dengan membangun pola hidup yang menghargai betul sumber daya yang ada di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Ya. Terima kasih Prof. Tarno. Ibu Bapak yang saya hormati, ini waktu masih 9 menit. Mungkin kalau masih ada yang perlu disampaikan karena kesempatan langka ini, dan juga saya beritahukan bahwa ini juga ada kesempatan langka Ibu Bapak bahwa malam ini itu terjadi milk moon atau flower moon. Jadi posisi bulan
berhadapan langsung dengan matahari. Nah, ini juga selangkah kesempatan. Kami persilakan satu pertanyaan lagi, supaya karena kita selisih 1 jam dengan Tuan Guru. Beliau sudah kemalaman. Tapi Saya Pak Bandi. Oh iya, Prof. Sajidan, Prof. Zidan, Tuan Guru ini beliau adalah Wakil Rektor 4. Kami persilakan, Prof. Ini ada foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas pencerahannya malam ini tentang ketahanan pangan yang memang dari sisi sudut pandang kita sebagai seorang Muslim ini memberikan guidance pada kita bahwa untuk memperoleh rezeki kita senantiasa harus hati-hati di dalam memperolehnya. Yang kedua, bahwa kami sampaikan WNS sekarang ini sudah punya kerjasama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ya. Nah, ini dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang ini tentunya akan memberikan semangat untuk WNS bahwa ketahanan pangan yang terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini kan tokoh ketua hariannya adalah Bapak Wapres RI ini. Mungkin bagaimana Ustadz, menurut Ustadz untuk pengembangan implementasi di UNS sebagai perguruan tinggi negeri yang saat ini juga ingin mengembangkan kajian-kajian terkait dengan keuangan dan ekonomi syariah ini. Terima kasih, barakallah. Terima kasih Prof. Sajidan. Monggo Tuan Guru, bagaimana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah? Kami persilakan Tuan Guru. Oke, kalau walau alam saya ingin sedikit saja. Kalau secara konsep kan keuangan syariah itu sudah solid ya. Tetapi tetap saja dengan dinamika yang luar biasa, tantangan-tantangannya juga luar biasa besar sekarang, terutama dengan mengkerutnya ekonomi dunia sampai 9 triliun dolar segala macam ya. Itu tentu akan menciptakan tantangan-tantangan besar juga bagi ekonomi syariah ke depan. Nah, peran UNS menurut saya adalah memperkaya kajian-kajian ya untuk mengimplementasikan ekonomi syariah itu, tetapi dengan betul-betul mengadopsi kearifan lokal. Jadi salah satu hal yang menjadi perhatian saya ketika bicara ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, itu sampai akhir-akhir ini ya, baru-baru saja, itu hampir semua istilahnya itu istilah Arab semua. Tuh, bagaimana kita mau membuat masyarakat akrab dengan satu transaksi, kalau transaksinya itu kita istilahkan dengan istilah Arab semua, orang kan nggak paham. Jadi ini satu hal sederhana saja bahwa antara konsep dengan membumikannya itu masih perlu waktu ya dan kesungguhan. Nah, saya pikir bentuk-bentuk kearifan ya, bentuk-bentuk transaksi di tengah masyarakat yang bisa dibahasakan dengan bahasa syariah itu saya pikir itu bisa diangkat ya sebagai model-model Indonesia di dalam berekonomi syariah gitu. Karena menurut saya sekarang juga Indonesia sudah pada tahap tidak boleh lagi hanya menjadi konsumen pemikiran keislaman, tapi dia harus menjadi produsen dari pemikiran keislaman. Baik itu pemikiran sosial keagamaan maupun pemikiran ekonomi Islam ya. Jadi sudah saatnya, kalau dulu kita belajar dari Timur Tengah, kemudian kadang-kadang bahkan blok-blok buku itu tanpa diterjemahkan, kita bahasakan langsung dengan bahasa Arab. Sekarang saatnya menurut saya kita mencoba membalik itu melalui kampus-kampus kita. Dan saya yakin UNS adalah satu kampus yang punya sumber daya yang sangat cukup ya, dan berada di tempat yang juga memiliki kearifan budaya yang sangat kaya untuk kemudian mengimplementasikan konsep-konsep syariah itu, ya, mengintegrasikannya ya, dengan praktek-praktek ekonomi lokal yang ada. Itu menurut saya itu kontribusi yang luar biasa dan kita butuh itu. Begitu Pak Prof dalam pandangan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih Tuan Guru, barakallah. Ibu Bapak yang saya hormati, waktu menunjukkan pukul 21.26 waktu kita dan 22.26 waktunya Tuan Guru. Ibu Bapak, sebelum kita akhiri saya akan coba yang saya catat dari Tuan Guru bahwa urusan pangan itu mengandung semangat spiritual bahwa Allah itu Maha baik dan akan menerima
yang baik. Maka kita harus makan yang baik dan beramal soleh. Kemudian supaya doa terkabul, kita harus makan yang baik dan sumber makanan juga yang baik. Dan juga makanan tadi menentukan nasib sampai di akhirat. Maka salah satu caranya puasa adalah zakat untuk badan kita yang mungkin terlanjur makan beberapa yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak saya hormati, Islam menghadirkan nur, yaitu cahaya, yaitu sampai Madinah dinamakan Madinatul Munawwaroh, bersinar karena dibangun oleh Rasulullah. Kemudian juga prinsip pangan, bahwa Allah itu yang menjamin pangan bagi setiap makhluknya. Kemudian juga kebijakan pangan yang ini kita harus perlu ada beberapa contoh. Ya, semua dimensinya adalah dimensi Allah. Jadi kalau kita lihat Nabi Yusuf sudah mencontohkan, kemudian tadi sudah sampaikan beberapa kelaparan, tapi juga ada Askabul Kahfi 309 tahun juga tidak makan, tidak kurus. Nah ini mungkin dimensi Allah. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi tadi ada yang makanan yang baik, itu tadi ada di Al-Baqarah 172, kemudian bahwa kita juga berdoa supaya baik dunia akhirat di antara 200, Al-Baqarah 201, kemudian semua makhluk dijamin rezekinya oleh Allah, surat Hud ayat 6, kemudian keseimbangan yaitu di surat Ar-Rahman. Nah ini yang saya catat dari Tuan Guru. Ibu Bapak, sebelum saya serahkan pada MC, saya perlu sampaikan bahwa kita tetap mendukung pemerintah supaya jaga jarak, kemudian karena ini catatan kita kasus positif corona meningkat terus. Hari ini adalah 12.776 Indonesia, dunia 3.754.650. Yang meninggal di Indonesia tercatat 930, dunia 263.983. Kemudian yang sembuh di Indonesia 2.381, di dunia 1.246, 1.184. Nah, kita tetap dukung program pemerintah. Oleh karena itu, mohon maaf atas panduan kami. Ya, kami serahkan lagi kepada penata acara. Terima kasih Tuan Guru. Mohon maaf, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sangat menarik diskusi kita malam hari ini. Dan kepada moderator Ustadz Dr. Bandi, saya ucapkan terima kasih, termasuk juga narasumber Bapak Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi LCMA. Kata kuncinya bahwa ilmu dan agama itu merupakan satu obat untuk mengatasi berbagai problematika kehidupan, karena ilmu memberikan manusia pengetahuan sebagai kekuatan dan agama memberi manusia kearifan sebagai kontrol. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kita petik pada malam hari ini, dan semoga apa yang telah kita bahas bersama akan menambah keimanan kita, kekuatan kita bersama, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada semua yang bergabung dan yang hadir, kami ucapkan terima kasih. Dan saya mengingatkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Mei, kami mengundang kembali Bapak Ibu untuk bergabung, karena yang akan hadir sebagai narasumber adalah Profesor Dr. Said Aqil Hussein Al-Munawwar MA, dan beliau akan menyampaikan materi tentang makna puasa dalam Al-Quran. Sekali lagi kepada Ustadz Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi LCMA, saya mengucapkan terima kasih, selamat istirahat, dan juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh yang hadir, yang bergabung, selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga kita bisa menuntaskan sampai di akhir nantinya. Terima kasih, selamat malam, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur ya anak-anak. Save aja, save kan udah dibikin dah. Save dah. Ini itu enggak keluar, tapi kan udah ada nih. Ini artinya ini sudah.
Ini loh.